Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Khotibul Umam selaku mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang ingin sedikit menyampaikan yang saya ketahui, yaitu tentang serikat pekerja dan peran lembaga BEM. Sebelum kita masuki materi, sebenarnya serikat buruh itu berfungsi sebagai apa sih dalam suatu perusahaan? Yaitu sebenarnya kehadiran serikat pekerja itu dalam suatu perusahaan adalah sesuatu yang wajar. Karena apa? Karena serikat pekerja tumbuh sebagai sarana dalam menyalurkan inspirasi pekerja atau buruh demi kesejahteraan pekerja, dan juga sebagai pelaksana hubungan antara industri dengan buruh. Jadi dalam suatu perusahaan tidak akan pernah lepas tentang adanya serikat pekerja atau serikat buruh, karena serikat pekerja itu adalah penghubung antara dari pekerja itu sendiri dan juga suatu industri atau perusahaan. Karena tanpa adanya serikat buruh, maka suatu inspirasi yang dimiliki oleh serikat buruh akan sulit diterima oleh perusahaan. Dan juga sebenarnya apa sih lembaga kerja sama BEM itu? Yaitu suatu forum inisiatif yang terdiri dari perwakilan para pekerja atau buruh dalam organisasi pekerja secara bersama-sama mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan bersama. Jadi dalam lembaga kerjasama BEM ini adalah suatu perwakilan dari buruh atau yang tadi disebut serikat buruh itu mengadakan suatu pertemuan dengan mengidentifikasi masalah dan juga menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama. Jadi itu hanya sekilas untuk materi sebelum kita jauh ya. Untuk yang kita bahas kali ini, yaitu yang pertama itu apa sih definisi serikat buruh atau serikat pekerja, dan juga fungsinya itu seperti apa, terus lembaga kerjasama BEM itu seperti apa, dan fungsinya apa-apa saja. Baik, kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu definisi serikat pekerja. Organisasi atau serikat pekerja atau serikat buruh adalah sebagai wadahnya pekerja atau buruh dalam menyampaikan aspirasi dalam perjuangan dan membela kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraannya, yang dalam pembentukan harus berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak boleh bertentangan. Dalam pembentukannya memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan tanggung jawab. Pembentukannya atas kehendak bebas dari pekerja atau buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik berdasarkan sektor usaha. Jadi di dalam pembentukan suatu serikat buruh itu sendiri tidak adanya campur tangan dengan perusahaan lain atau tentang desakan-desakan tentang dari pemerintah, partai politik atau yang lain. Tapi pembentukan dari serikat pekerja sendiri itu adalah secara murni atau secara terbuka dan mandiri secara demokratis atas serikat buruh itu sendiri. Kemudian tugas dan fungsi serikat pekerja atau serikat buruh. Yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama dan menyelesaikan permasalahan perselisihan industri. Untuk yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Dan yang ketiga, sebagai sarana meningkatkan hubungan industri yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Selanjutnya yaitu sebagai sarana penyalur inspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. Yang selanjutnya yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab
hubungan pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang terakhir itu sebagai wakil pekerja atau buruh dalam perjuangan kepentingan saham perusahaan. Jadi tugas dan fungsi serikat buruh itu sendiri adalah sebagai wadah atau penyampaian inspirasi untuk seluruh buruh untuk menyampaikan suatu inspirasi tersebut kepada suatu perusahaan. Dan apabila terjadi apa-apa dengan buruh, maka sesuatu yang langsung dilemparkan kepada industri itu tidak bisa langsung tersampaikan. Jadi harus melalui jalurnya sendiri, yaitu melalui serikat buruh. Maka nanti akan ada proses-proses selanjutnya yang akan dinegosiasi dengan suatu industri tersebut. Selanjutnya adalah pengertian lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industri di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah dicatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja buruh. Untuk pembentukannya sendiri, ini secara bergaris besar bertujuan untuk menciptakan hubungan industri yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat di perusahaan demi menuju ketenagakerjaan oleh pekerja dan kelangsungan perusahaan bagi perusahaan. Pencapaian tujuan dari lembaga ini yaitu adalah apabila lembaga kerjasama ini dapat menjelaskan fungsinya sebagai forum komunikasi dan konsultasi pekerja dengan pengusaha dalam rangka pengembangan hubungan industri untuk kelangsungan hidup. Untuk fungsi lembaga kerjasama bipartit yaitu sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pengusaha dan wakil serikat pekerja atau pekerja pada tingkat perusahaan, sebagai forum untuk membahas masalah hubungan industri di perusahaan atau untuk meningkatkan produktivitas kerja, disiplin kerja, ketenagakerjaan, dan tenaga usaha. Jadi untuk fungsinya lembaga kerjasama bipartit yaitu untuk meningkatkan suatu produktivitas kerja. Bagaimana di dalam antar hubungan dalam individu dengan industri atau dengan industri dengan serikat buruh itu bisa terjalin dengan disiplin, dengan baik, dan juga produktivitas semakin meningkat, tidak adanya yang saling menjatuhkan atau apa. Itu tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Untuk tugas lembaga kerjasama bipartit yaitu melakukan pertemuan secara periodik dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Untuk yang kedua yaitu mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha. Yang ketiga, melakukan deteksi dini dan mampu permasalahan hubungan industri di perusahaan. Yang keempat yaitu menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengusaha dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menyampaikan saran dan pendapat kepada pekerja atau serikat pekerja. Jadi untuk tugasnya sendiri yaitu mendeteksi dini atau permasalahan hubungan industri dengan perusahaan. Jadi bagaimana dalam suatu pengusaha itu untuk menetapkan kebijakan dalam suatu perusahaan. Jadi tidak semata-mata untuk menetapkan kebijakan itu sendiri. Jadi harus ada forum kerjasama atau forum pertemuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja LKS bipartit, yaitu yang pertama mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu. Jadi untuk pertemuan itu sendiri sekurang-kurangnya itu adalah 1 kali atau bisa dalam 1 bulan itu 2 kali, tergantung dari apa yang diperlukan atau ada apa yang dipermasalahkan dan apa ada masalah. Yang kedua yaitu materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur serikat, atau dari pengurus
LKS Biptapti itu sendiri. Yang ketiga yaitu menetapkan dan membahas agenda pertemuan sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu hubungan kerja LKS Biptapti dengan lembaga lainnya di perusahaan bersifat koordinatif dan konsultatif. Hasilnya yaitu lembaga kerjasama Biptapti tidak mengambil alih atau mencampuri peran, fungsi, hak, dan kewajiban serikat pekerja dan buruh dan pimpinan perusahaan. Jadi untuk untuk fungsinya itu sendiri itu antara anggota-anggota atau organisasi itu sendiri. Jadi untuk antar organisasi itu tidak mencampur tangani antar organisasi. Jadi apa yang fungsinya itu sendiri ditangani oleh anggota itu sendiri atau oleh organisasi itu sendiri. Jadi untuk organisasi lain tidak ikut campur. Dan yang selanjutnya itu hasil komunikasi dan konsultasi yang dicapai hanya terbatas untuk kepentingan intern dan kemajuan perusahaan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan atau bagi para pemimpin perusahaan. Ini yang terakhir yaitu pemimpin perusahaan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi perusahaan baik mengenai keuangan, produksi ataupun pemasaran dapat menindaklanjuti rekomendasi atau petunjuk tersebut. Ya, demikian sedikit materi dari saya. Mungkin ada saran atau apa yang lain bisa komen atau dengan kasih saran yang lain. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.